Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proyek simulasi CNC dengan menggunakan siklus G71, G72, dan G73. Tentu saja yang pertama nama kelompok yaitu Ahmad Khalil Putut dengan absen 2, Aldi Gilang Permana dengan absen 3, David Mukrison dengan absen 8, Enggo Fabian absen 9, Juni Nurun absen 12, Muhammad Fernando Mustaqim absen 19, Nico Fernando absen 23, Ronaldo Hartono nomor absen 25, Rehani Wang Pratama nomor absen 26. Yang pertama adalah siklus G71. Apa sih yang dimaksud dengan siklus G71? Kode G71 adalah pemakanan yang dilakukan secara berulang-ulang yang searah dengan sumbu Z atau horizontal dengan mesin bubut. Pemakanan berulang diperlukan karena adanya keterbatasan depth of cut yang dimiliki oleh setiap alat potong. Setiap jenis bahan akan memiliki kemampuan depth of cut yang berbeda sesuai dari bahan pembuatnya. Dari perbedaan yang dimiliki oleh setiap jenis bahan tersebut itulah maka kita perlu melakukan pemakanan dengan kedalaman yang kecil-kecil namun konstan, dan pada pemrograman G71 maupun G72 sama-sama terdiri dari dua blok program yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, blok pertama terdapat 4 huruf, yaitu huruf U, dan huruf ini merepresentasikan kedalaman penyayatan atau depth of cut searah sumbu X. Huruf R pada kedua kode G adalah sama, yaitu merepresentasikan jarak pembebasan penyayatan atau retrax dalam milimeter. Huruf P yaitu nomor awalan kontur benda kerja. Huruf Q yaitu nomor awalan pembebasan bahan. Untuk nomor P dan Q kalian bebas menentukan, yang penting nanti ketika digunakan atau dipanggil tetap konsisten, terutama untuk G70 ketika proses finishing. Untuk blok yang kedua yaitu huruf U dan W yang ada di blok program kedua memiliki arti berbeda. Arti yang berbeda yaitu dimaksudkan untuk allowance sebelum dimakan pada setiap sumbunya, yaitu U untuk allowance sumbu X atau diameter, W allowance untuk sumbu Z untuk panjang. Huruf F merepresentasikan feeding yang digunakan ketika sedang dilakukan proses pembuatan atau kecepatan pemakanan. Berikut adalah gambar G71. Di sini pahat ada di sini, lalu pemakanan dilakukan secara horizontal ke kiri ke sumbu Z. Baik, langsung aja. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan di kode G72. Kode G72 adalah pembubutan dengan pemakanan yang berulang-ulang searah dengan sumbu X mesin bubut. Pemakanan berulang-ulang dilakukan karena keterbatasan depth of cut atau kemampuan atau kedalaman pemakanan sebuah pahat potong. Setiap jenis pahat akan memiliki kemampuan depth of cut yang berbeda. Dari perbedaan yang dimiliki oleh setiap jenis pahat tersebut, itulah maka kita perlu melakukan pemakanan dengan kedalaman yang kecil-kecil namun konstan. Pada pemrograman G71 maupun G72 terdiri dari dua blok yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, untuk blok pemrograman pertama pada huruf W yang merepresentasikan kedalaman penyayatan depth of cut penyayatan searah dengan sumbu Z, yaitu secara vertikal. Huruf R pada kedua kode G adalah sama, yaitu merepresentasikan jarak pembebasan penyayatan atau retract dalam milimeter. Jadi setiap pemakanan ada huruf R, yaitu titik kembali saat melakukan penyayatan. Pada huruf P, nomor awalan kontur benda kerja pada subprogram, yaitu nomor pertama ketika kita melakukan kode kerja pada mesin bubut, dan kode Q adalah nomor terakhir
pembebasan pahat pada subprogram, yaitu kode terakhir ketika kita menyelesaikan program dari pemakanan di program kerja di mesin bubut. Untuk nomor P dan Q kalian bebas menentukan, yang penting nanti ketika digunakan atau panggil tetap konsistensi, terutama untuk G70 ketika proses finishing. Sedangkan U dan W yang ada di blok program kedua memiliki arti berbeda, yakni dimaksud untuk allowance sebelum di finishing oleh G70 pada setiap sumbunya. U yaitu allowance untuk sumbu X, yaitu diameter, dan pada W allowance untuk sumbu Z, yaitu pada panjang. Huruf F merepresentasikan feeding yang digunakan ketika saat dilakukan proses pembuatan. Jadi di program F itu terdapat kecepatan pemakanan di setiap programnya. Lanjut. Siklus yang digunakan, yaitu yang pertama ini adalah siklus G71 yang pemakannya searah dan G72 secara vertikal. Sedangkan pada G73 yaitu prosesnya berubah-berubah tergantung bentuk yang kita buat. Lanjut. Selanjutnya yaitu siklus G73. G73 digunakan untuk mengerjakan kasar atau rogging, mengikuti profil kontur benda kerja. Dalam hal ini dapat diatur beberapa kali langkah penyayatan mengikuti profil kontur benda. Untuk format penulisannya sebagai berikut. G73 yang berarti siklus pengulangan profil benda kerja. U kedalaman penyayatan depth of cut pada sumbu X. Dan W yang berarti kedalaman penyayatan depth of cut pada sumbu Z. Dan R artinya yaitu jumlah penyayatan. Baris kedua, P adalah awalan sub routine atau awalan profil kontur benda. V artinya akhiran sub routine atau titik pembebasan. U artinya penyisaan atau allowance pada sumbu X. W artinya penyisaan atau allowance pada sumbu Z. Dan F yaitu kecepatan penyayatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus G73, yaitu G73 proses pemakanan dilakukan secara bertahap mengikuti kontur benda kerja. Jadi arah pahat akan menyayat pada benda kerja secara bertahap sesuai dengan kontur benda kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Di sini kami menggunakan model bobot bertingkat untuk pemrograman CNC dengan ukuran sebagai berikut. Total panjang keseluruhan yang kami gunakan adalah 137,11 mm dengan diameter keseluruhan 25 mm. Untuk diameter yang terkecil yaitu 7 mm dengan panjang 20 mm. Untuk diameter yang kedua kami menggunakan ukuran 10 mm dengan panjang 20 mm. Untuk diameter yang ketiga kami menggunakan ukuran 13 mm dengan panjang 24,60 mm. Untuk diameter yang terakhir kami menggunakan diameter 25 mm dengan panjang 73,50 mm. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya sesuai dengan desain model bahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Niko. Berikut kode pemrograman yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu O0001 yang berarti program nomor 1, N10G54
G99 yang berarti koordinat pada benda kerja pada sistem koordinat 1. N20 G0 T0101 yaitu gerak bebas tanpa penyayatan dengan tool nomor 1 dan offset nomor 1. Dan selanjutnya N30 G97 S1000 M4 yaitu gerak bebas kontrol kecepatan permukaan konstan batal dengan kecepatan spindle 1000 rpm dan spindle berputar berlawanan arah jam-jam. N40 G00 X25Z5 yaitu gerakan cepat tanpa pemakanan di sumbu X sepanjang 25 mm dan sumbu Z sepanjang 5 mm. N50 G71 U0,3 dan R1 yang berarti siklus pembubutan kasar memanjang dengan kedalaman penyayatan 0,3 mm dengan jarak pembebasan 1 mm. N60 G71 P70 Q140 U0,5 W0,5 F40. Program tersebut berarti siklus pembuatan kasar memanjang dimulai dari blok 70 dan berakhirnya pada blok 140 dengan sisa penyayatan untuk finishing pada sumbu X sebesar 0,5 mm dan sumbu Z sebesar 0,5 mm dengan kecepatan penyayatan sebesar 40 rpm. Dengan program selanjutnya N70 G01X7 yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X panjang 7 mm. N80 G01X10 Z-20 yaitu gerak lurus menyayat di sumbu Z sepanjang 10 mm dan di sumbu Z sepanjang 20 mm. Kenapa di sini Z-nya -20? Karena arahnya itu ke kiri dengan koordinat ke kiri. Untuk X kenapa kok positif 10? Karena arahnya memakannya ke atas yaitu bernilai positif. Kalau Z ini arahnya makannya ke kiri bernilai X bernilai negatif. Untuk kejelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan waktu simulasi. Lanjut program selanjutnya N90 G01 X10 Z-20 yaitu berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 10 mm dan di sumbu Z sepanjang 20 mm. N100 G01 X10 Z-40 yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X 10 mm dan sumbu Z 40 mm. N110 G01 X15 Z-40 ya yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 15 mm dan sumbu Z sepanjang 40 mm. N120 G01 X15 Z-64,6 yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 15 mm dan sumbu Z sepanjang 64,6 mm. N130 G01 X24 Z-64 yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 24 mm dan di sumbu Z sepanjang -64,6 mm. Di sini kurang angka 6-nya ya. Dan selanjutnya program N140 G01 X24
Z min 137,1 yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 24 mm dan sumbu Z sepanjang 137,1 mm. N150, G70, P70, Q140, F10 yaitu yang berarti siklus pembubutan akhir atau finishing. Siklus G70 ini digunakan untuk finishing dengan nomor blok awal 70, P70 dan nomor blok akhir yang berakhir pada N150 atau Q140 dengan kecepatan pemakanan atau penyayatan 10 rpm. Jadi blok ini blok G70, P70, Q140, F10 ini digunakan untuk finishing. Selanjutnya adalah N160, G00, X200, Z100 yaitu dengan arti koordinat pada benda kerja di G54 dengan gerak bebas tanpa penyayatan, G00 itu gerak bebas tanpa penyayatan pada sumbu X 200 dan sumbu Z 100 mm. N170 M05 yaitu yang berarti M05 spindle berhenti dan M30 yaitu perintah untuk akhir program. Nah, di sini artinya N10, N20, N30 yaitu nomor kode program. Yang berarti nomor pertama yaitu program ini G54, G99 dan seterusnya. Ini harus berurutan. Untuk siklus G72 akan dijelaskan dengan Mas Fernanda Mustaqim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman CNC G72. Belum masuk ke materi, saya akan menjelaskan perbedaan G72 dan G71, yaitu pada Z. Di dalam G72, Z ini 137,1 didahulukan, karena sistem pemakanan di dalam G72 yaitu secara vertikal, beda dengan G71 yaitu pemakanannya secara horizontal. Langsung saja N20 G0 D0101 yaitu nomor 2 gerakan bebas tanpa penyayatan dengan tool nomor 1 dan offset nomor 1. Selanjutnya N30 G97 S1000 M4 yaitu nomor 3, program nomor 3 dengan kontrol kecepatan permukaan konstan batal dengan kecepatan spindle 1000 rpm dan spindle berputar berlawanan dengan arah jarum jam pada M4 dan N40 G00 X25 Z5 yaitu gerakan cepat tanpa pemakanan di sumbu X 25 mm dan Z sepanjang 5 mm. Selanjutnya N50 G72 W2 R1 yaitu siklus pembubutan kasar secara vertikal dengan kedalaman 2 mm searah sumbu Z dan jarak pembebasan yaitu 1 mm pada R1 ini. Jadi gerakan pemakanan setelah memakan kembali lagi 1 mm pada R1. Selanjutnya N60 G72 P70 Q140 U0,5 W0,5 F40 yaitu siklus pembubutan kasar secara vertikal dimulai dari blok 70 dan berakhir siklus di blok 140 dengan sisa penyayatan untuk finishing pada sumbu X sebesar 0,5 dan sumbu Y sebesar 0,5.
dengan kecepatan penyayatan sebesar 40. Selanjutnya N70 G01 X24Z min 137,1, yaitu gerak lurus menyayat sepanjang sumbu X 24 mm dan di sumbu Z 137,1. Selanjutnya N80 G01 X24Z min 64,6, yaitu sistem penyayatan pada sumbu X sebesar 24 mm dan di sumbu Z 64,6 mm. Selanjutnya N90 G01 X15Z 64,6 mm, yaitu kecepatan penyayatan pemakanan pada sumbu X 15 mm dan pada sumbu Z 64,6 mm. N100 G01 X15Z min 40, yaitu pemakanan penyayatan pada sumbu X 15 mm dan pada sumbu Z 40 mm. Selanjutnya N110 G01 X10Z min 40, yaitu pemakanan penyayatan pada sumbu X sebesar 10 mm dan pada sumbu Z 40 mm. N120 G01 X10Z min 20, yaitu kecepatan penyayatan pemakanan pada sumbu X 10 mm dan sumbu Z 20 mm. Selanjutnya N30 G01Z min 20, yaitu pemakanan penyayatan pada sumbu Z sebesar 20 mm. Selanjutnya N140 G01 X7, yaitu kecepatan penyayatan pemakanan pada sumbu X sebesar 70 mm. Selanjutnya N150 G70 P70 Ki14 U0,5 W0,5 F40, yaitu siklus pembubutan akhir atau finishing yang dimulai dari blok yang nomor 70 dan diakhiri dari blok nomor 140. Selanjutnya N160 G00 X200 Z100, yaitu koordinasi pada benda kerja G54 dengan gerak bebas tanpa penyayatan, X-nya 200, Z-nya 100. Selanjutnya perintah spindle berhenti pada M05 ini. Selanjutnya N180 M30, yaitu yang berartikan perintah mengakhiri program pada sistem G72. Selanjutnya saya akan menjelaskan programan siklus pada G73. Yang pertama yaitu N20 G0 T01 01, yang berarti gerak bebas tanpa penyayatan dengan modul nomor 1 dan offset nomor 1. Jadi pada mode ini kita akan memanggil tool untuk siap dalam posisinya. Yang kedua yaitu N30 G97 S1000 dan M4, yang berarti kontrol kecepatan permukaan konstan batal dengan kecepatan spindle 1000 rpm dan spindle berputar berlawanan arah jarum jam. N40 G00 X25 Z5, dengan keterangan gerakan cepat tanpa pemakanan pada sumbu X sepanjang 25 mm dan sumbu Z sepanjang 5 mm. N50 G73 U10 W10 dan R5, yaitu siklus pembubutan kasar logging secara pengulangan profil benda
dengan kedalaman penyayatan sumbu X 10 mm dan sumbu Z 10 mm dan jumlah penyayatan 5 kali. Selanjutnya N60, G73, P70, G140, U0,5, W0,5 dan F40. Yang berarti siklus pembubutan kasar dengan berapa langkah penyayatan dimulai dari blok 70 dan berakhirnya siklus di blok 140 dengan sisa penyayatan untuk finishing pada sumbu X sebesar 0,5 dan pada sumbu Z sebesar 0,5 dengan kecepatan penyayatan sebesar 40. Jadi pada N60 ini awal mula program dimulai. Selanjutnya N70 G01 X7, yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 7 mm. N80 G01 Z-20, yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 10 mm dan di sumbu Z sepanjang 20 mm. Pada proses ini sudah terjadi pemakanan pada benda kerja. N80 G01 Z20, yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 10 mm dan di sumbu Z sepanjang 20 mm. Selanjutnya N90 G01 X10 Z-20, yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 10 mm dan di sumbu Z sepanjang 20 mm. N100 G01 X10 Z-40, yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 10 mm dan Z 40 mm. N110 G01 X15 Z-40, yang berarti gerak lurus menyayat di sumbu X sebesar 15 mm dan sumbu Z sebesar 40 mm. N120 G01 X15 Z-64,6, yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X sepanjang 15 mm dan di sumbu Z negatif min 64,6. N130 G01 X24 Z-64,6, yaitu gerak lurus menyayat di sumbu X yaitu 24 dan pada sumbu Z yaitu min 64,6. N140 G01 X24 Z min 137,1, yaitu gerak lurus menyayat pada sumbu X yaitu 24 dan pada sumbu Z yaitu 137,1. N150 G70 P70 G140 U0,5 W0,5 dan F40, yaitu proses akhir atau finishing dengan nomor blok awal 70 dan akhir 140. Jadi pada program ini, program telah selesai digunakan. Selanjutnya N170 M05, yang berarti perintah spindle telah berhenti. Jadi pada mode ini spindle telah berhenti dan selanjutnya ditutup pada N180 M30, yang berarti
perintah akhir pada program. Baik, itu dari kelompok kami, dari kelompok 3, yaitu pemaparan materi tentang simulasi CNC secara teori. Baik, langsung saja menuju ke simulasi CNC, pembuatan pemrograman sampai dengan pengaplikasian secara simulasi atau digital menggunakan aplikasi Swansoft dan menggunakan CNC dengan merek Fanuc 18T. Baik, langsung saja menuju ke simulasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan kode mengoperasikan mesin CNC simulasi di software Swansoft. Sebelum itu kita masuk dulu ke software Swansoft. Swansoft ini seperti ini software Swansoft-nya. Kita klik. Kita kebetulan juga saya menggunakan mesin CNC jenis Fanuc 18T. Sebenarnya di sini banyak, di software Swansoft banyak pilihan mesin CNC dan banyak jenisnya juga. Saya akan menjelaskan di Fanuc 18T. Kita klik Fanuc 18T, kita klik run. Nah, tampilan Fanuc 18T seperti ini. Nah, di sini mesin 3D simulasi CNC, di sini toolbar untuk setting-setting pemrograman. Nah, langkah pertama kita aktifkan dulu mesinnya dengan menambah tombol on, tombol power, tombol hijau untuk machine ready dan melepas tombol emergency. Kebetulan di sini juga sudah ada kode yang sebelumnya saya buat. Kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu dengan cara kita klik di sini edit, kita masuk program, kita di menu dir. Nah, di sini kode sebelumnya 00003. Kita hapus dulu 3 dengan cara klik nama kodenya, lalu kita klik delete. Nah, saya menggunakan panjang benda kerja 200 dan diameter 30. Dan juga di sini banyak dua jenis benda kerja. Ini lubang, yang ini tidak. Saya menggunakan yang tidak berlubang atau tidak kayak pipa. Kita klik OK. Nah, langsung benda kerja akan terpasang, dicekam CNC. Setelah kita setting benda kerja, kita setting pahat dengan di menu machine operation dan di tool management. Karena kita cuma menyayat rata, kita hanya pasang pahat rata saja. Dengan cara ini kita pilih, kalau di sini juga bisa, tapi ini tidak ada yang sesuai dengan penyayatan yang kita kerjakan. Kita pilih lagi, kita buat pahat baru. Nah, ini pahat, jenis-jenis pahat banyak sekali juga. Ada ulir, ada alur, dan macam sebagainya. Ini kita pilih pahat rata kayak gini. Ini pahat rata kiri dengan radius ini 90 derajat. Langsung saja kita klik OK. Kita pilih tadi nomor 13 ini, kita klik, kita add to run. Kita taruh di tool station 1. Oke, lalu kita klik lagi, kita klik new tool. Kita selesai pemasangan. Nah, di sini akan terlihat
pahat sudah terpasang di stasiun tool 1. Setelah kita setting benda kerja dan setting pahat, kita masukkan kode yang kita sudah buat. Kita masukkan judul terlebih dahulu, bebas saja 0002 input salah 0002 insert. Nah, ini judul program sudah ada, langsung saja kita memasukkan kodenya di menu ini kayak gambar kaca. Nah, ini kan kodenya tidak muncul karena jenis penyimpanannya berbeda. Kita pilih jenis filenya dengan nc kode file. Nah, akan muncul. Kita cari kode yang sudah kita bikin. Nah, di sini sudah muncul kode yang sudah kita bikin dan kita simpan. Saya akan mencoba di kode G71. Kita masukkan kodenya, kita pilih buka. Nah, di sini sudah masuk kodenya. Sini juga bisa kita lihat kode-kodenya. Setelah itu kita setting titik offset dan titik rapid precision. Dengan cara ini kita pergi ke menu machine operation, kita pilih rapid precision, kita pilih titiknya di tengah-tengah dimensi, kita klik OK. Nah, lalu kita klik kanan, kita pilih yang Save as G54. Kita lihat dengan 2D, tampilan 2D. Nah, di sini kode sudah masuk dan alur kodenya sudah tertata di benda kerja. Oh, ini belum tertata ya, ini masih kurang maju sedikit benda kerjanya. Kita mundurkan pahatnya terlebih dahulu dengan klik ref RTN. Kita majukan sedikit benda kerjanya dengan klik di sini. Nah, sudah pas ya. Oke. Setelah itu langsung saja kita jalankan mesin CNC-nya dengan menu Dimension. Kita pindah menu Mens, lalu klik tombol hijau untuk mengaktifkan mesin CNC-nya. Oh ya, maaf ini. Nah, mesinnya harus tertutup dulu agar mesin bisa berjalan. Nah, mesin sudah tertutup. Nah, ini mesin tertutup. Nah, tadi masih terbuka. Kalau terbuka tidak bisa. Nah, kita sudah tutup, lalu kita jalankan.
selesai program G71-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita juga bisa mengecek, mengukurnya dengan klik ini. Nah, ini kita bisa mengukur benda kerja kita yang sudah kita bikin di programnya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita mencoba kode yang G72. Tahap awalnya sama seperti G71. Kita setting benda kerja terlebih dahulu dengan cara di menu workspace, style stock, diameter panjang sama, kita klik OK. Nah, benda kerja pahatnya juga sama, karena kita cuma membubut rata, kita hanya menggunakan pahat rata saja. Karena pahatnya sudah disetting tadi awal, sudah selesai, kita perlu mengganti kode saja. Sini dengan cara yang sama tadi, kita pilih yang G72, masukkan kode, buka. Nah, kayak gini, ini kepanjangan, kita undurkan lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu langsung saja, karena titik offset rapid position sudah disetting di awal tadi, ini berarti sudah tersetting. Langsung saja kita jalankan. Perbedaannya G71 sama G72 siklus pemakanannya. Tadi yang G71 ke arah Z atau ke sini, pemakanannya dari sini ke sini. Nah, kalau yang G72 ini dari sumbu X, maju mundur, seret gitu. Oke, itu penjelasan dari saya untuk kode G71 dan G72. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan secara simulasi menggunakan aplikasi Swansoft untuk mengoperasikan program CNC secara simulasi sesuai dengan kontur desain benda kerja yang sudah kami buat pada PPT itu. Kita buka aplikasi Swansoft-nya dulu. Di aplikasi Swansoft ini terdapat beberapa banyak CNC sistem. Di sini juga terdapat sistem CNC Fanuc 18T, 21IM, dan Sinomeric atau Siemens. Di sini kami akan menggunakan sistem CNC Fanuc 18T. Mengapa kami menggunakan sistem Fanuc 18T? Karena di situ terdapat fitur-fitur yang sangat lengkap, mulai dari pemasangan pahat, pemasangan benda kerja sesuai dengan yang kita inginkan dan secara manual.
Baik, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan depan mesin CNC dengan sistem 18 Fanuc 18T, dan ini ada proyektor layar, dan ini ada tombol-tombol toolbar pada mesin CNC untuk mengoperasikan mesinnya. Baik, pertama-tama mari kita nyalakan layar proyektor dengan menekan tombol power on. Setelah sudah terbuka atau menyala layar ini, kita nyalakan mesin CNC dengan cara menekan tombol urgency dan menekan tombol mesin ready. Ketika sudah ada indikator lampu menyala warna hijau ini, maka berarti mesin CNC dengan sistem 18 Fanuc 18T ini sudah bisa dioperasikan. Baik, langkah selanjutnya kita dapat menyeting atau memasang benda kerja secara manual. Dan bedanya dengan pengoperasian mesin CNC secara langsung yaitu tentang rasanya saja. Untuk cara-caranya untuk menyeting benda kerja, menyeting baut itu hampir sama menggunakan simulasi Swansoft dengan sistem Fanuc 18T ini. Mari kita lakukan saja untuk penyetikan atau pemasangan benda kerja. Di sini terdapat di atas terdapat banyak fitur, mulai dari file, view, display, machine operation, workpiece, measure, exercise atau test, Windows, V, help. Mari kita buka menu yang workpiece. Di dalam menu workpiece juga terdapat berbagai banyak fitur lainnya seperti stock size, turn workpiece around, clamp position out, and clamp position in. Nah, clamp position out sama in ini untuk memasukkan dan mengeluarkan benda kerja. Ketika sudah dicekam, kalau kita tekan clamp position out, maka benda kerja akan mendorong keluar. Kalau clamp position in, maka sebaliknya. Langsung saja kita untuk setting atau atur benda kerja sesuai dengan desain kontur yang sudah dibuat pada PPT dan sesuai dengan program yang sudah kita buat. Baik, di sini saya menggunakan panjang besi dengan kadar low carbon steel. Di sini sudah ada keterangannya, dan di sini kalian juga bisa mengubah berbagai macam bahan benda kerja, mulai dari low carbon steel sampai dengan cast iron, sampai dengan tool steel, stainless steel, dan lain sebagainya itu. Tapi saya menggunakan low carbon steel saja. Di sini saya menggunakan panjang benda kerja yaitu 200 mm dan menggunakan diameter 25 mm sesuai dengan program yang sudah kita buat dan sesuai dengan benda kerja, desain benda kerja yang ada di dalam PPT, yaitu diameter 25 mm. Kita tekan tombol OK. Nah, di dalam kepala lepas ini terdapat benda kerja yang sudah terpasang di cekam ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang atau menyeting pahat di dalam tempat pahat ini di tool operation atau tool management. Untuk menyeting atau memasang pahat ini kita bisa membukanya di menu machine operation, lalu kita pilih menu yang tool management. Nah, di dalam tool management ini sudah terdapat berbagai banyak macam-macam pahat. Kita bisa mengedit, bisa menambahkan tipe-tipe ini dengan cara kalau ingin menambahkan yaitu dengan kita tombol di menu manajemen ini tombol add, terus kita bisa menambahkan berbagai macam
pahat seperti pahat external turning, pahat trading dan drilling dan lain sebagainya, itu kita bisa menambahkan itu. Dan di dalam situ juga kita bisa mengatur seperti insert parameter like untuk melebar pahatnya, ini bentuk pahatnya. Kita juga bisa mengubah tuh parameter yang sang ini untuk panjang pahatnya juga, radiusnya dan lain sebagainya. Itu kita juga bisa memilih material di sini menggunakan pahat yang hex split steel atau bisa disebut dengan HSS, atau kita menggunakan bahan yang lebih mahal seperti diamond, keramik dan lain sebagainya. Itu di sini saya menggunakan bahan yang diamond saja, kita keluarkan saja nggak apa-apa. Lalu ketika untuk mengedit pahat yang ada di ini pahat-pahat yang sudah terpasang atau yang ada di dalam tool magazine management ini, kita bisa mengeditnya dengan mengeklik salah satu pahat tipe ini. Seperti contoh, saya mengeklik nomor 1 ini, yaitu pahat eksternal. Kita akan edit, pilih edit, kita edit. Nah, saya akan mengedit pahat eksternal turning RH ini yang awalnya insert materialnya berubah hasil, saya rubah menjadi diamond agar lebih tajam dan saya tekan OK. Maka di sini otomatis sudah terganti yang awalnya hard metal atau HSS, ini sudah terganti diamond hex split steel. Lalu untuk memasang kepada magazine kita dapat mengeklik yang sudah kita siapkan tadi dengan cara kita mengeklik pahat tersebut, kita tekan add to tuturan, kita pilih tool station. Nah, di sini terdapat 12 tool station. Ini bisa diisi semua pahat, tapi berhubung saya menggunakan hanya satu axis atau satu pemakanan saja, jadi saya menggunakan hanya satu tool station saja. Nah, kalau sudah ditekan tool station nomor 1, otomatis pahat sudah terpasang. Kita pilih yang tool nomor 1 ini. Untuk memasangnya, kita tekan di menu tool magazine ini nomor 1 sampai berwarna biru, lalu kita tekan muncul untuk memasangnya, kita tekan OK. Nah, di sini otomatis pahat sudah terpasang pada magazine tool. Magazine tool nomor 1. Oke. Langkah selanjutnya untuk mengoperasikan mesin ini agar bisa menyala, yaitu dengan men-setting null benda kerja. Bagaimana caranya? Mari kita simak selanjutnya. Ini dengan di dalam parameter-parameter atau toolbar yang ada di bawah operator layar proyektor CNC ini terdapat bagian mode. Kita bisa memilih mode ref untuk men-setting awal benda kerja atau titik nol. Lalu kita tekan pada tombol proyektor offset setting, lalu kita tekan pada layar ini dengan tombol walk. Nah, di sini terdapat berbagai banyak setting seperti G54 ini yang X, terus ini yang G55, G56. Nah, untuk yang nomor 1, karena kita ini awal menggunakan mesin CNC, harus G54 yang nomor 1 ini harus X sama Z nya harus 0. Jadi kita tentukan dulu dengan cara kita arahkan sampai ke setting atau menu X, kita tekan X 0 pada tombol ini secara manual, lalu kita tekan measure. Maka ini belum didekatkan ya, ini belum di. Sebelum kita ke situ, kita pilih mode ref
RTN ini, lalu kita jauhkan pahat dulu sampai tombol indikasi pada sumbu ini menyala warna hijau. Baru nanti kita setting titik nolnya. Ketika sudah sumbu Z hijau, indikatornya sudah menyala, lalu sumbu X sudah sampai hijau. Lalu kita setting titik nolnya itu dengan cara yang seperti tadi. Saya tekan tombol X 0 measure, maka sudah 0 titik nolnya. Lalu untuk Z juga sama, kita tekan ke bawah Z 0 measure. Nah, ini sudah 0 semua. Ketika sudah 0 semua, kita pada mode awal tadi, kita rubah ke menu edit untuk memasukkan program CNC yang sudah kami buat melalui Notepad. Di situ juga sudah ada desain konturnya, jadi kita lebih mudah mengedit atau menghapus program-program tersebut. Tapi kita juga bisa membuat secara manual di mesin Fanuc, simulasi Fanuc seri 18T ini, dengan cara kita tekan POK, lalu kita mulai membuat programnya dan lalu langsung bisa dioperasikan. Tapi di sini kami akan langsung memasukkan program yang sudah kami buat dengan cara pada menu bagian kiri terdapat berbagai macam menu. Kita pilih yang nomor 2 dari atas, yaitu menu file open. Kita tekan tidak saja, tidak usah di save. Lalu kita pilih program yang tadi yang sudah kita buat dengan formatnya itu CNC atau teks, bisa melalui Notepad kalau bisa mengedit. Nah, di sini juga kita bisa mengecek apakah ini sudah betul sesuai dengan namanya di dalamnya, apakah sudah betul kode-kode yang kita buat. Ini sudah betul G73 untuk bidding. Baik, saya langsung buka, pilih menu buka, tombol buka. Nah, otomatis di sini sudah terdapat berbagai macam kode atau sudah terdapat program yang sudah kita masukkan tadi. Untuk itu kita perjelas dengan menu 2 dimensi, yaitu terdapat pada toolbar yang di bawah bagian menu file, view, dan lain sebagainya. Itu di situ terdapat menu 2 dimensi atau bentuk kotak berwarna biru, nah tulisannya 2D view, kita tekan saja. Nah, di sini terlihat program atau sketsa yang sudah kita buat ini mendekat atau sejajar dengan pahat yang sudah dijauhkan. Untuk mendekatkan atau menempatkan sketsa ini pada benda material kita bisa menggunakan cara pada menu Machine Operation. Kita rapid tool position dulu, kita dekatkan pahat di titik tengah, lalu kita tekan OK, lalu kita klik kanan, kita pilih atas sendiri X400 dan Z390, kita pilih yang kiri 4, maka otomatis pahat sudah masuk ke dalam atau sudah terdapat pada benda kerja. Lalu selanjutnya untuk itu kita jauhkan pahat dulu dengan cara yang seperti sama. Kita pilih mode yang ada di toolbar bawah mesin atau toolbar pada mesin CNC, letaknya di bawah layar proyektor mesin CNC dengan mode ref. Lalu kita jauhkan sumbu X dan sumbu Z nya sampai indikator menyala warna hijau dua-duanya. Kita tunggu. Oke, kalau sudah menyala satunya, kita yang X juga seperti itu.
Oke, kalau sudah, kita bisa mengoperasikan mesin ini dengan cara kita pilih mode yang tadi awalnya pada ref, kita pindah ke mem. Nah, untuk sebelum kita mengoperasikan mesin, maka kita harus cek dulu untuk seperti pintu harus ditutup terlebih dahulu agar mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi pada pengoperasian mesin CNC. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung untuk menghindari kecelakaan kerja yang terjadi pada pengoperasian mesin CNC. Ini saya tutup dulu mesinnya. Nah, untuk mesinnya juga sama seperti pengoperasian mesin CNC, secara langsung ini saya buka, ini saya tutup. Baik, setelah saya tutup ini, saya kembalikan 2 dimensi, lalu saya nyalakan mesin dengan menekan tombol cycle start sampai di sini. Alat angkat kembali pada posisi semula, menjauhi benda kerja dengan jarak X 200 dan Z 100. Dan setelah itu akan mesin akan berhenti, sepintu akan berhenti berputar dan mengakhiri program dengan kode M05 dan M30. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 untuk simulasi